fa'u lahu yaumal qiyamah faltasil ahlil bait wa yudhilis surura alaihim. Kata Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menginginkan pelantara, barang siapa yang menginginkan pelantara, tawassul, dan ingin mendapatkan syafaatku di hari kiamat, maka ia harus mempererat hubungan dengan ahlul baitku dan memperlakukan keluargaku kepada mereka kebaikan. Artinya kata Rasulullah SAW, siapa yang ingin mendapatkan syafaat, ingin mendapatkan perantara syafaat Rasulullah SAW, maka jalannya melewati keluarga Rasulullah SAW. Artinya tawassul itu pelantara, rantai, pengikat. Kalau kata Sayyidina Al-Habib Alwi bin Thair Al-Hamid, mertua dari guru kita Habib Muhammad dulu, anak masih sering ikut. Misku, jangan kalau engkau gerbongmu bercantol dengan kami, maka jangan lepaskan, katanya. Artinya kalau ada muhabbah, ada cinta kepada keluarga Rasulullah, ada hubungan, ya dijaga sebaik-baiknya. Karena itu satu-satunya jalan yang paling gampang mendapat syafaat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala man habba an yusa ajalahu wa an yumatta'a bima hurwila fa yalufni fi ahli khilafatan hasanatan faman lam yahlufni fihim mubarik umuruhu wa warada alayya yawmal qiyamah suwadda wajhuhu. Kata Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, dan diperawikan semua rawi ke imam-imam sampai ke Imam Syafi'i bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin panjang umurnya dan diberikan kesenangan dari apa yang diperoleh, maka ia hendaklah menggantikanku pada keluargaku dengan pergantian yang baik. Artinya menjaga kehormatan mereka dan menyambung mereka dengan sambungan dengan kebahagiaan. Dan barang siapa yang tidak menggantikanku dengan dengan keluargaku, maksudnya dengan Ahlul Bait Rasulullah SAW, maka tidak akan panjang umur dan ia akan datang kepadaku di hari kiamat dengan wajah yang hitam. Artinya panjang umur itu bukan siapa yang ingin panjang umur di dunia cinta dengan Habib, bukan. Maksud Rasulullah SAW di sini, siapa yang ingin panjang umur, panjang amalnya di akhirat, maka perlakukanlah keluargaku itu hendaknya kita itu menjadi pengganti bagi Rasulullah SAW untuk menjaga mereka, untuk mencintai mereka, melindungi mereka dari segala gangguan orang-orang yang jahat kepada mereka, dan menjadi tameng untuk mereka. Nanti diartikan, ini kita sama Habib aja nih panjang umur, bisa 200, 150. Ini maksudnya di sini panjang umur itu panjang amal di akhirat. Kalau sudah panjang amal di akhirat, kata Rasulullah SAW, siapa yang tidak menjalankan, maka mereka akan datang kepadaku, yaitu kita, dengan wajah yang hitam. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita yang didapatkan wajah yang bersinar terang. Tapi kalau sudah jauh dari Ahlul Bait, jauh dari keluarga Rasulullah SAW, jangan harap. Ada seorang Sarifah waliullah, istri dari guru kita semua, Habib Gores bin Abdul Qadir As-Segaf. Istrinya itu Sarifah Al-Hamid
dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau berguru dengan Habib Umar bin Hafiz bin Syekh bin Salim. Istri beliau, istri Habib Umar ini wali perempuan, wali besar. Beliau berkata kepadanya, wahai muridku, katanya, janganlah engkau mengandalkan di akhir zaman ini, jangan engkau mengandalkan solatmu, karena solatmu tidak usuk. Di akhir zaman jangan mengandalkan solat kita tidak usuk. Jangan mengandalkan sedekah kita banyak riak. Jangan mengandalkan haji kita riak. Belum riaknya, belum bersih dari semua sangunya. Jangan mengandalkan umrah kita, karena umrah kita banyak riak. Maka si murid tadi bertanya, wahai guru, hubungan tali ibadah dan yang bagaimanakah di akhir zaman yang bisa menyelamatkan kita? Hubungan dengan, maka si guru menjawab, jaga hubunganmu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Syarifah sudah dijamin dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab yang kemarin kata Rasulullah SAW yang kita bahas, syafaatku kata Rasulullah SAW untuk keluargaku terdahulu, baru setelah keluarganya semua umatnya. Dan tidak mungkin ada keluarga Rasulullah tenggelam, tidak mungkin. Karena jangankan Syarifah sama Habib mau tenggelam di dalam api neraka, siapa orang ini kan darah dan daging, rohnya Rasulullah SAW. Di dalam hadis Rasulullah SAW, siapa yang membaca selawat fatih satu hari satu kali, enggak sampai ratusan teman-teman sini, enggak, sehari satu kali, dia istiqomah sampai dia meninggal dunia, maka Allah haramkan jasad dan tubuhnya disentuh api neraka. Berarti apalagi Habib disentuh neraka, saya tidak mungkin. Kalau itu enggak sebagai hadis dan Quran, akal aja sudah. Makanya kata Rasulullah SAW, ulamaku itu bagaikan para nabi sebelum diriku. Siapa maksudnya? Keluarga Rasulullah SAW. Seperti Nabi Nuh 450 tahun cuma dapat 50 orang. Sekarang gak usah jauh-jauh, di masjidnya Habib Qasim sama Habib Umar aja ribuan. Itu satu Habib, belum Habib Syekh, belum Habib Umar, belum Habib yang lain. Makanya kata Rasulullah, ulamaku itu seperti para nabi dan para rasul sebelum diriku, kata Rasulullah SAW. Makanya kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT sampai sekarang masih mengikat tali dan rantai kita dengan keluarga Rasulullah SAW. Kita masih didatangin sama mereka, dan kita pun mendatangi mereka. Kita diziarah mereka dan kita ziarah kepada mereka, itu lebih afdal daripada berziarah kepada orang-orang selain kita. Wa qala la yughiduna wa la yasbuduna ahadun illa idan anil haudi yaumal qiyamah siyati bin nar. Artinya Rasulullah SAW bersabda, tidak membenci kepada kita dan tidak hasud kepada kita kecuali orang-orang termasuk akan dijaga dari Telaga Kausar di hari kiamat dengan perjagaan, dihadang dari cemeti dari api neraka. Mau kita nanti di akhirat di Telaga Kausar, kita lari-lari menuju Telaga Kausar Rasulullah, tiba-tiba di hadapan kita dihadang dengan cemeti dari api neraka. Siapa yang mau menabraknya cemeti itu? Sekali kita maju, dipukul, hancur kita, hancur. Begitu juga terjadi hancur, jadi lagi, menjadi berbentuk manusia lagi, begitu seterusnya. Makanya kita dengan keluarga Rasulullah sangat mudah dan gampang. Akan tetapi tidak mungkin kalau umat ini mencintai keluarga Rasulullah SAW
terus datang kepada kita yang mengujinya tukang jual ikan, nggak mungkin. Siapa yang cinta kepada tukang ikan, maka siapa yang benci, yang cinta kepada orang jual ikan, ya yang datang kepada dia yang penjual ikan. Tapi kalau kita cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW, yang menguji pasti orang-orang yang betul dekat-dekat dengan Rasulullah SAW. Bisa terjadi Habibnya sendiri bertingkah kepada kita, tingkah laku kurang baik menurut kita. Itu sebetulnya Habib itu menguji kita, sebagaimana sih cinta dan kecintaan kita kepada Habib itu. Makanya yang di minggu yang kemarin, mencintai mereka dengan lisan dan hatinya. Dan satu yang harus kita ingat, kita ini pencinta keluarga Rasulullah SAW di akhir zaman ini Allah. Seperti di zamannya Rasulullah SAW para sahabat. Para sahabat di zamannya Rasulullah SAW itu sangat mencintai beliau. Tidak ada kata tidak, dan tidak ada kata tidak ada. Selalu ada untuk Rasulullah SAW. Maka kata Habib Ali Zainal Abidin, guru kami dari Sumeneb, yang mencintai Ahlul Bait di akhir zaman posisinya seperti sahabat di zaman Rasulullah SAW. Posisi kata Rasulullah SAW, wa qala hurmatil jannah ala man adama ahlil bait wa adani fihi ijrati. Akan datang umatku itu nanti di hari kiamat yang mencintaiku, mereka akan berdampingan seperti dua jari, akan berdampingan. Yang di dunia mencintai betul Habibnya, mendampinginya, di akhirat akan datang sampai seperti dua jari, kata Rasulullah. Jari yang di tengah sebelah kanan keluargaku, yang di kiri di umatku, berarti lebih pendek. Karena tidak mungkin kita saja dengan Ahlul Bait Nabi SAW. Akan tetapi kita di zaman sekarang ini seperti sahabat, sangat tidak mungkin dan tidak mungkin terjadi apabila di orang-orang zaman sekarang cinta seperti apapun dengan Ahlul Bait tidak mungkin bisa menandai kedudukan para sahabat Rasulullah SAW. Karena para sahabat itu sudah di atasnya tabi'in wa tabi'in, di atasnya wali kutub, di atasnya para wali semuanya, di atasnya para wali kutub, kewalian Ahlul Bait Nabi SAW, bukan kehabibannya, bukan jasad dan nasabnya, bukan. Kalau jasad dan nasabnya itu Ahlul Bait masih di atas semuanya, di atasnya para sahabat. Akan tetapi Rasulullah, sahabatnya Rasulullah SAW itu maksudnya kedudukannya, kedudukan Ahlul Bait itu kedudukan kita, kedudukan para sahabat itu, kata Rasulullah SAW, di bawahnya para nabi dan rasul. Jadi kalau ada yang mengatakan kita ini mencinta di akhir zaman, muhibbin kepada Habib, kedudukannya di atas sahabat, tidak ada. Kalau kita keluar di atas sahabat, lebih tinggi dari wali kutub, lebih tinggi dari Syekh bin Salim, dari Abu Umar Al-Khattab, tidak mungkin. Tapi kita alhamdulillah bersyukur sampai sekarang masih menjadi pencinta dan mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Amin. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya dan bisa istiqomah. Amin, amin. Kami keluarga besar Madinah Mustafa mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan antum semua, kehadirannya datang ke tempat ini, insyaallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan orang-orang yang berjuang di majlis ini mudah-mudahan Allah ganti berlipat-lipat. Amin. Tidak di dunia, diganti di akhirat. Amin. Mudah-mudahan mereka digandeng tangannya oleh guru-guru kita. Amin. Terutama Habib Syajufri Adabi Muhammad bin Ali bin Hasan bin Al-Yahya. Mereka menggandeng tangan kita, tidak mungkin
kita dapat pandang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Amin Allahumma amin. 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 Kurang Ya lebihnya Allah. kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna ala ladu asrafna fatub alaina tawbatan li kulli hawba wastur lana awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal iwani wa sairil hilani wa kulli dimahamba au jirati au soba wal muslimina ajma amin rabbi sama fadlan wa judan manala biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal hasbi wa alihi wa sahbihi adada tasisubi walhamdulillahi bil madhi wa tanahi hamdan kasiran da'i mahabbatan nasai bidubur Rasulullah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الله منا ومنكم تقبل يا كريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين.